Pak. Apalagi nengok orang Pak. Apalagi kan latihannya cuma 3 hari Iya, gitu kan. cuma 3 hari. 3 hari. Latihan ya? Iya Pak, 3 hari cuma latihannya, kami kan susah juga lah. Ya, yang akan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Ya, berjumpa lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nah, podcast SMA STM Hilir kiranya udah agak lama ya nggak buat konten, mungkin karena kesibukan dari Bu Cindy juga sibuk. Nah, Bu Cindy lagi sibukin itu. Untuk podcast kali ini kita akan menampilkan pemenang lomba tari, kalau boleh tahu se-kabupaten ya atau gimana? Antar sekolah. Ya? Tapi sebelumnya kita akan perkenalan kepada tamu podcast kita di episode kali ini. Nah, perkenalannya dari sisi kiri atau sisi kanan dulu ini. Kanan dari Bapak, kanan dari Bapak. Sini aja ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sari Febri dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Sarah Mauli dari kelas 10-7. Sambil melam-melam ya. Saya Lisanta dari kelas 10-7. Halo, saya Sri Apula Bersepuh dari kelas 10-5. Nah, sepertinya bintang tamu kali ini adalah calon bintang SMA Negeri 1 STM Hilir ya Bu Sin ya. Iya. Calon bintang Nadia. Nah, mereka ini merupakan calon bintang SMA Negeri 1 STM Hilir ya. Karena mereka berbakat dan juga pintar-pintar. Kalau boleh tahu, kalian satu kelas ya? Enggak, Pak. Ada yang enggak, ada yang yang mana nih? Ada yang enggak. Berarti ada yang agak-agak apa ya? Nah, setelah perkenalan kita akan berbincang-bincang seperti apa yang kemarin itu lomba narinya. Dari awal aja dulu ya. Atau bisa lah kita cerita-cerita alasan kalian masuk ke SMA ini. Kayak itu bisa ya? Bisa. Cari tahu dulu ya kan apa alasan orang ini sebenarnya. Apakah orang ini ada sesuatu atau enggak ya? Dari sini dulu, cerita dulu. Iya, pertama kali tujuan saya masuk sekolah ini karena sekolahnya terkenal dengan disiplin. Jadi Bapak sarankan kesini aja gitu. Lagian juga jarak dari rumah juga dekat. Bapak yang sarankan kalau diri sendiri? Ada diri sendiri juga kesini sih Pak. Memang udah Iya. ada niatnya ya. Dan sebelahnya Aku sih kesini karena disuruh mama sih, Pak. dari hati ada juga ya. Dari hati sikit-sikit. Nah, sebelahnya lagi Sarmuli. Saya juga kesini karena sekolah ini terkenal dengan disiplin, Pak. Terus tetangga juga banyak di sini dan mereka bilang kalau sekolah di sini tuh bisa lebih mengembangkan bakat yang ada pada diri kita. Terus jarak dari rumah ke sekolah ini juga dekat, Pak. Sebelahnya Dan saya kemarin juga ya karena jarak dari rumah kemarin juga dekat dan berhubung kakak juga sekolah di sini, Pak. Jadi mama nyuruhnya ke sini aja biar sama. Nah, setelah itu kita kan udah tahu sejarah kalian ataupun latar belakang kalian bersekolah di sini. Ada nggak harapan kalian yang ingin kalian capai di sekolah ini sebelumnya? Ada, Pak. Apakah kalian mau juara satu terus atau nggak berprestasi di bidang hobi kalian atau seperti apa? Ini kita sambil cerita-cerita sambil nggak apa-apa. Bisa diceritakan yang dua siapa terserah. Jangan aku masih ikut. Siapa dulu? Siapa mau lihat ya? Harapan saya kemari itu, Pak, karena Bapak juga kan kerja di bidang peternakan. Jadi saya itu kayak lebih ke peternakan gitu, Pak. Kayak pengen ngambil kuliah nanti di bidang peternakan. Dan harapan saya itu supaya nilai saya itu terus naik, terus meningkat di setiap semester. Tidak mengharapkan juara-juara gitu, Pak. Yang penting nilai saya setiap semester itu naik supaya saya dapat mendapatkan jalur undangan untuk kuliah di bidang peternakan, Pak. Berarti udah ada tujuannya. Iya, Pak. Nah, siapa lagi yang mau cerita? Kalau aku nggak tahu. Coba Elisanta. Santai. Harapan ke sekolah di sini, Pak.
Ya, gitulah Pak. Ya, Ada prestasi yang mau dicapai. iya, ada prestasi yang dicapai, terus kayak sama kayak Sarmauli, nilainya juga harus semakin bisa meningkat supaya bisa dapat jalur undangan gitu Pak di bidang komputer. Nah, komputer juga ya, suka komputer. Bu Cindy lah. Kan bisa belajar komputer. Game video kan. Titin. Jangan, Bu Cindy yang ada di sini. Silakan sebelahnya. Harapan saya masuk sekolah ini ya sama juga sih, ingin mengembangkan bakat. Terus tuh pengen punya nilai yang stabil gitu, jangan ada yang turun-turun gitu. Ya itu aja sih Pak. Ya, pengen dapat jalur undangan gitu. Dan saya ingin mengembangkan kayak hobi gitu Pak, yang hobi yang menjadi prestasi gitu biar dapat nilai yang bagus, bisa dapat jalur Berarti ada undangan juga. hobinya apa ini? Menari Pak, sama nyanyi. Iya. Baik, bisa juga nyanyi ya? Nyanyi lah. Tapi nyanyi ya? Iya, nanti Bagaimana akhirnya dia? nyanyi. Cerita-ceritanya kalian katanya baru memenangkan lomba menari antar sekolah, tapi ngomong-ngomong kan kalian masih ibaratnya belum ada 1 tahun di sini ya. Iya, sih, belum Pak. ada tahu. Tuh boleh tahu kalian menari ini memang hobi atau bagaimana? Hobi. Kalau aku hobi sih. Hobi sih. Hobi. Dan kalian itu kan tadi kemarin sekolah lombanya. Kalau memang kalian berhobi berarti kan udah ada minat dari hati ya. Iya. Melakukannya juga udah nyaman dan sesuai dengan apa yang menjadi kalian inginkan kan. Nah, kita boleh nggak cerita-cerita tentang pengalaman kalian di sana waktu lomba? Boleh. Nah, ceritanya kayak mana? Sekaligus ceritanya apa? Keseruannya gimana di sana? Penampilan orang itu seperti apa di sana? Iya. Di pertama kami kemarin waktu menginjakkan kaki di sekolah itu Pak, kami tuh insecure Pak, kayak bilang, ini sekolahnya kok bagus sekali Pak, Propertinya juga bagus banget. propertinya juga bagus. Kalau boleh tahu sekolah di mana kemarin? Di Harapan Mandiri. Pak. Harapan Mandiri ya. Terus selain ceritanya. Terus kami lihat juga peserta tari-tarinya juga, propertinya, busananya semua bagus sekali Pak, makeupnya Makeupnya. Terus kami itu kayak udah merasa ya nanti kalah gitu loh Pak, Kayak nggak ada Patah harapan semangat menang gitu Pak. menang. Apalagi sekolahnya elit berhasil semua kan. Apalagi orang itu kayak udah berpengalaman kan. Iya Pak. Cantik. Cantik. Insecure dari segala apapun. Tapi kalian kemarin saya lihat foto-foto kalian cantik juga, nggak kalah semua. Pasti ya. Iya, kalian pernah. Nah, waktu sampai di sana, kalian kan mau menampilkan nari ini. Perasaan kalian waktu di panggung seperti apa? Deg-degan sih Pak. Salah Pak. Apalagi nengok orang baru, Apalagi kan nengok banyak. latihannya cuma 3 hari gitu kan. Dia cuma 3 hari. 3 hari. Latihan ya? Iya Pak, 3 hari cuma latihannya, kami kan susah juga lah. Oh, dibandingkan orang itu. Dibandingkan orang Iya, itu. kan ada sebulan Pak. Kami 3 hari. 3 hari cuman. Tapi kan kenapa? Dari memang dari Iya sih. hati kalian ataupun keinginan kalian kan sudah ada. Bagaimana kalau dipaksakan kan nggak mungkin bisa menguasai apalagi nari-nari selama 3 hari, mengingat, menghafal. Berarti sampai di panggung, kalian depan panggung atau gimana? Lumayan Ada yang dulu. salah nggak gerakannya? Enggak ada sih Pak. Kalian apakah kalian kayak nampak bergetarnya gitu? Enggak sih Pak. Full senyum. Nengok orang-orang baru kayak mana? Kenapa ada saat penampilan kalian? Apalagi kita kan nggak bawa kemarin itu waktu lomba, nggak ada ya apanya, apa namanya pendukungnya ya? Enggak ada Pak. Orang itu kalau nari disorak-sorakin. Iya. Perasaan gimana? Ya kan pertama kalinya itu masuk ke panggung itu nggak ada yang tepuk tangan Pak. Iya Pak. Selain Rizky, Pak Tommy sama Bu Febri. Cuma 3 orang. Nggak ada yang tepuk tangan, tapi waktu Pas sudah yang di selesai, pas pertengahan ya. Waktu pertengahan udah tepuk tangan orang itu semenjak Udah, jurinya pun juga udah senyum-senyum. Nah itu dah senyum-senyum jurinya. Itu dah. Iya, memang Iya, saya senyum dia. Oh, Pas terakhirnya tepuk tangan lah orang itu. lebih banyak yang tepuk tangan. berarti masih ibaratnya kalian itu menari dilihat orang itu kayak beda, ada wahnya. Iya, Pak, karena cuma kami yang pakai alat peraga. Iya, yang pakai media. tangan sama Yang lain tangan. Yang lainnya cuma tangan kosong aja. Ada juga sih yang pakai bambu, tapi kan Biasa aja. Nah, waktu mereka tepuk tangan, tersenyum sama kalian,
perasaan kalian gimana? Oh berarti kami ini dipandang atau gimana? Bagus gitu pasti. Bagus. Berarti rasa insecure-nya itu gimana? Iya, terobati lah. Sedikit ya mas. Apalagi kepala sekolahnya kemarin Iya, bilangkan bagus gitu. Situlah kami mulai nggak kepala insecure kan. Oh berarti Orang itu mengakui bahwa kami mantap. Kepala sekolahnya sendiri gitu. baru agak-agak terkejut sih ya. Iya. Walaupun agak senang sih. Tapi ngomong-ngomong kalian ini berempat atau berapa orang ini? Ada lima. Ini satu orang kemana kita? Lagi latihan dari untuk lomba juga di Unika. Oh, Iya. lomba juga ya. Kenapa gak kalian lagi? Beda lagi. Kami juga iya sih. Ini kenapa gak nari? Kami nanti bagian kedua, dia bagian pertama. Berarti beda kelompok. Beda kelompok tari. Oh. Nah, kalian kemarin nari berarti ibaratnya apa namanya kalian itu adalah dukungan dari teman-teman kalian kan? Ada sih Pak. Walaupun gak ada tepuk tangan di situ Iya, ya. tapi- semangat ya. Karena zaman sekarang kan zaman teknologi, walaupun kita nggak ada ibaratnya secara langsung, tapi kata semangat itu bisa dari sosial media kan. Apalagi kalian foto-foto buat kalian waktu mengangkat ya. Kayak Mana tahu foto-foto waktu di sana. Iya, di sana kan ada foto. Semangat, kan tetap ada juga dukungan. Nah, kalian ikut lomba ini kan ibaratnya agak terlepas dari peran ibu kepala sekolah, iya kan? Iya Pak. Bisa nggak dijelaskan atau diceritakan Kau jadi. kebaikan apa yang dikasih ibu kepala sekolah terhadapnya? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setiap Milir karena dia sudah mengizinkan kami untuk mengikuti lomba dan memberikan fasilitas untuk lomba seperti baju dan alat peraga untuk menari. Dari ibu dari sekolah ya? Iya, dari sekolah. Properti sekolah. Iya, properti sekolah. Jadi sampai di sana, sebelum sampai di sana ceritanya, sebelum sampai di sana, berarti kalian dapat wejangan dulu dari ibu kepala sekolah ya? Semangat, motivasi. Iya, dia semangat pastilah. Ya. Nah, setelah ibaratnya ada kata-kata semangat dari ibu kepala sekolah, sampai di sana kita tadi udah menceritakan ada rasa insecure-nya, ya beda kali, kayak mana lagi. Tapi pas kalian penampilan, orang itu mengakui bahwa kalian itu ibaratnya bisa wah juga. Keren. Nah, menurut kalian waktu siap lomba turun dari panggung, ada nggak di pikiran kalian itu kita ini bakal juara satu? Ada Pak. Ada Pak. Juara satu sih enggak, tapi bakal dapat juara gitu. Oh, berarti juara satu. Juara satu enggak. Yang penting juara. Iya. Kalau nggak juara dapat penghargaan. Oh, tidak. Tapi nggak sih yakinnya tadi dapat juara ya kan? Nggak Iya, juara yakin tiga. juara gitu. tiga. Nah, kalau kita lihat penampilan orang itu seperti apa rupa penampilan? Keren juga Pak. Keren. Bagus. Ada yang Dia- bagus. Iya kan? Bajunya aja Iya, tersendiri bagus. gitu. Iya. Kami hanya sama sama semua. Itu Baju kami tapi campuran. beda-beda bajunya. memang Pak. tiket SMA itu ya. Iya. Iya. Tiga SMP. Tiga Iya, SMP. SMP yang apa? Vokal solo. Iya. Iya. Berarti SMP beda juga. Iya. Nah, setelah melihat kemampuan kalian menari, katanya informasinya kalian ada lagi mengikuti lomba ya? Iya. Depannya. Nah, setelah mengikuti lomba. Nah, hobi kalian itu hanya sekedar hobi atau sebenarnya pengen jadi cita-cita kalian? Ya, aku mulai bingung. Cita-cita nggak ya? Cita-cita nggak ya? Kalau cita-cita sih dari aku enggak, cuman hobi, tapi pengen mengembangkan gitu, dikembangkan dia bakatnya. Tapi baik kalau orang berpersepsi cita-cita itu adalah hobi. Menurut kalian sama atau enggak? Enggak sih Pak. Enggak sih, Nah, cita-cita itu menurut kalian apa? Cita-cita itu tujuan untuk masa depan. Kalau hobi itu yang kita suka, Kesenangan di waktu luang aja. Berarti mengisi hal-hal yang apa yang kita inginkan, Iya. merasakan kita puas gitu ya. Nah, berarti kalian di sini memang merasa menarik ini adalah hobi kalian ya. Tapi untuk cita-cita belum tentu juga. juga. Nah, walaupun nanti kalian tamat SMA mau lanjut kuliah kan tetap ada itu lomba nari Iya, antara ada. jurusan ini juga ada. Mungkin musik juga kayak gitu. Waktu kuliah pernah lomba nari musik di waktu kuliah. Enggak.
Nengok-nengok aja. Lomba paduan suara juga. Berarti sini lomba paduan suara, padahal jurusannya nggak paduan suara. Nah, ngomong-ngomong lagi kita karena kita kan di sini cerita-cerita aja. Ini agak berat pertanyaannya. Nanti waktu kelas 2 pemikiran kalian ini atau kelas 11 ya, pemikiran kalian ini jurusannya udah dapat gak gambaran? Ini tadi menjadi peternakan. Itu juga ada ibaratnya cita-cita kalian yang mendukung cita-cita kalian ini apa? Dari orang tua juga kan yang mendukung. Iya. Jadi apa? Dari sini dulu. Jangan dari aku, Jurusannya Pak. apa? Oh, jurusan. Segala jurusan. Aku maunya pengennya sih masuk kelas 11 ini masuk prebiokim. Rencana ke depan? Karena ke depan kata bapak sih dia pengen aku jadi masuk perguruan tinggi. Terus tuh masuk apa ya? Ya. Masuk perguruan tinggi apa? Perguruan tinggi terus tuh masuk ke USU ataupun Unimed gitu. Pokoknya udah ada apanya, makanya masuk ke situ harus ada tujuan akhirnya ya. Karena kurikulum kita kan berbeda. Kalau kelas kemarin itu kan kayak gini. Iya. Jurusan kalian itu menentukan kemana kalian nanti. Kalau di sana dari komputer mau kemana? Geopispin. Geopispin. Oh berarti geopispin di mana lagi kita? Sama ke sini juga ya. Kemungkinan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau dia nanti pindah dari sini, takutnya pindah juga ya. Sini aja ya, di sini. Kawan kan? Nah kalau sama Uli, Ngambil kelas prebiokim, Pak. Prebiokim, rencana ke depan tadi jadi Peternakan. Tapi peternakan. minat juga ke masuk ke Geopispin karena ada informatika, Pak. Juga komputer juga. Iya, karena kemarin waktu mengikuti olimpiade gitu, Pak. Udah lebih minat ke komputer gitu. Oh, udah terbuka minatnya yang lain, Pak. Share aja. Terbagi-bagi. Tapi kalau saran saya, ibaratnya kalau peternakan itu agak apa ya sekarang di sini. Udah agak lebih dipandang sekarang peternakan. Kalau komputer memang bagus juga. Tapi karena kalau komputer ini bisa dikategorikan sebagai hobi juga. Kalau peternakan kan udah kayak cita-cita. Ini yang terakhir ini. Mau masuk ke geoprebiokim aja sih, Pak. Enggak jumpa kita ya. Karena minat IPA aja gitu. Karena ke prebiokim aku nggak itu. Enggak tahan. Nggak sanggup, Pak. Belum dicoba, kau udah bilang. Yang kali pun bisa Udah dibayangin gitu. Aduh. Tapi awalnya coba-coba nggak apa-apa, lama-kelamaan kan Terbiasa. tapi kalau memang udah dari hati enggak ya jangan dipaksa. Nah setelah mengetahui cita-cita kalian ya untuk kedepannya juga kalian udah punya langkah ya, hobi kalian juga, hobi kalian agak terlihat ya karena menari. Tadi katanya ada yang nyanyi. Gimana ini selama kan kita kan mendengar suaranya. Iya. Bisa agak dicoba dulu. Ayo Dasari. Nah, tadi katanya hobinya aja. Bisa lah dengar suaranya. Bu Cindy juga pengen dengar dia ini. Boleh dikit aja. Lagu-lagu kalau bisa. Silakan. Lagu Indonesia aja deh. Ya. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Nah, cinta, Pak. Lagunya kena kali sama musiknya. Lagi kenapa dia? Berarti untuk kedepannya nari ini akan berlanjut ya, walau nanti kelas kalian itu agak-agak bisa gitu. Tapi tetap ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu ini satu kelas tadi atau gimana? Beda, Pak. Beda. Beda dan ada yang beda. Siapa yang satu kelas? Kami berdua, Pak. Ini? Yang beda dan Beda. beda. Beda lagi. Berarti kita anak apa ini ya? Anak tadi udah lulus. Oh, baik. Nah, tapi nanti kemungkinan bisa
juga kita satu kelas. Iya. Mungkin sih Pak. Tapi walaupun berbeda-beda kan nanti kita tetap untuk melanjutkan ekskul nari kalian kan. Iya, masih tetap. Kalau sama pelatih nggak bilang-bilang ucapan terima kasih gitu ya. Berterima kasih. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih Pak apa namanya? Pak Tommy. Pak Tommy sama Ibu siapa namanya? Bu Febri, Bu Rizky. Silakan. Perkenalkan. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk Pak Tommy, Bu Febri, sama Bu Rizky yang udah ikut ngelatih kami, dukung kami selalu dalam ikut-ikut lomba gitu. Dia selalu cari-cari informasi gitu Pak, supaya kami bisa mengembangkan bakat kami melalui lomba-lomba gitu. Udah capek ngelatih gitu kan. Udah capek ngelatih kami, bang kok kami pun agak keras kepala juga. Udah capek melatih, capek lagi ceramahnya kan? Iya. Dengarkan ceramahnya tuh. Iya, sering banget Pak. Terima kasih. Ini tulus loh Pak. Ini terus. Dari yang paling dalam ya. Tapi namanya juga kita kan mengalami perkembangan ataupun mendalami apa yang menjadi dalam diri kita itu kan harus perlu ibaratnya pendewasaan diri. Nggak segampang ibaratnya aku suka ini ya, pikiran kita walaupun sekarang kan ibaratnya masih muda ya maunya harus dapat. Ya prosesnya kan harus perlu. Di dalam proses inilah yang sering keras kepala, capek lah apalah. Iya Pak, segala memang macam. banyak kali cobaan yang kami apa kan capek, pasti capek kali 3 hari Pak latihan cuma di press doang, tapi akhirnya hasilnya kan Iya, memuaskan, nggak sia-sia 3 hari latihan di press sampai sore pulang. Walaupun dalam hati kalian kan Bapak ini jujur kan? tapi hasilnya kan memuaskan. Iya memuaskan Pak. Sama juga sini juga waktu Pak kuliah pasti kayak gitu juga. Dan wisuda dia terima kasih Bu. Tapi sebelumnya iya Pak kan jumpa. Itulah namanya proses. Gak segampang ibaratnya kita membalikkan tangan. Proses ini kan pasti juga memuaskan hasil yang bagus. Iya Pak. Nanti juga kalian udah kelas 2 nanti kalian jumpa lagi kawan yang beda, Iya. bersaing lagi. Siapa itu udah dapat kawannya ini belum tahu kita kepintarannya sampai mana, proses lagi. Sampai kelas 3 proses lagi, udah kuliah proses lagi. Kita juga sampai nanti udah nikah proses lagi. Makanya hidup ini proses ini nggak segampang yang kita pikirkan dapatnya. Nah, kalau boleh tahu, selain kita membicarakan hobi sama cita-cita tadi, di dalam keluarga kalian didukung terhadap hobi kalian ini? Didukung Pak. Sangat didukung ya, karena hobinya ini bisa ibaratnya menampilkan menjadi karya. Iya. Ibaratnya kalau nanti nggak dapat cita-cita ini bisa menjadi pelatih ini. Kayak Bu Febri sama Bu Rizky, mereka bukan jurusan tari ya, Iya bukan. tapi mereka bisa lebih tahu tentang tari dan bisa ngajarin kalian. Ya sebenarnya ibaratnya apa yang menjadi cita-cita kita itu, hobi itu nggak boleh ditinggal karena itu sejalan kan. Nah Elisanta, kalau komputer nanti rencananya ini mau jadi guru komputer atau gimana? Mau jadi guru atau mau kerja kantoran nanti? Kayaknya nggak mau jadi guru Pak. Jadi kerja kantoran aja. Kerja kantoran kan. Jadi ya ibaratnya harus rajin-rajin mengolah diri kan. Kalau si Sarmoli kan udah jelas menjadi dokter hewan ya. Ya, kalau yang sampingnya nanti yang juga pasti menjadi cita-citanya. Kalau cita-cita sih belum ada terpikir kali Pak, cuma Nampak kali. iya, tapi Bapak udah ngasih inspirasi, katanya dia mau masuk perguruan tinggi aja dulu katanya. Ya kayak ambil mana Belum ada Pak, masih mikir. masih ngasih solusi Iya. arah kemana belum ya. Masuk aja dulu nanti. Itu kan inspirasi. Dan kalau ini tadi dia katanya hobinya udah nari ya, tapi kalau cita-cita belum. Rencana? Rencananya belum nampak sih Pak. Kata mama juga jalannya aja dulu. Masih remang-remang. Iya. Ngambil seni tari dulu. Dia juga seni tari. Kalau nggak khusus tari. Iya seperti itu. Karena sekarang prinsip orang apalagi di zaman sekarang itu nggak harus kuliah, tapi dia harus bisa mengembangkan bakat yang ada dalam diri sendiri. Karena juga kan bantuan-bantuan itu udah banyak ke kursus ya, salon, jahit, kayak petani, ya
ibaratnya kalau nanti nggak dapat kuliah, pintar-pintar manfaatkan walaupun nggak dapat. Tapi saya sarankan bagusnya kuliah. Itu aja saran saya. Walaupun nanti nggak dapat, nanti coba dulu. Ya. Nah, kita udah panjang lebar cerita. Kurasa kalau dipanjangkan tuh sampai ya. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih telah menjadi tamu di podcast untuk episode hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kalian itu tercapai semuanya, dan juga yang menjadi hobi kalian terus berkembang dan mengharumkan terus nama sekolah kita. Ya, sebagai pelajar yang berprestasi, bawa nama sekolah, jangan ibaratnya melakukan hal-hal yang kurang baik, jadilah contoh yang baik terhadap teman-teman yang lain. Ya, sekarang bisa memberikan pesan dan kesan ibaratnya supaya kawan-kawan kalian ikut tahu dia hobi menari. Ya, silakan sampaikan ke kami. Maka untuk adik-adik calon adik-adik kalian terlain kan datang. Bisa tentukan orang itu. Silakan. satu orang aja nggak apa-apa. Satu orang aja. Oh, sermoni dulu. Iya, sermoli aja. Satu orang aja. Satu orang aja, sermoli. Kepada teman-teman dan calon adik-adik kami, jika kalian mempunyai bakat di bidang seni tari ataupun mempunyai hobi, kalian dapat bergabung di Maheswari Dance. Kami di sini menanti kedatangan kalian. Oke, bagi teman-teman ataupun staf kalian bisa lah bergabung kan gitu. Iya, Mbak. Sama calon-calon adik kalian nanti yang baru. Iya. Jika melihat video ini, kayak mana sih menarinya? Mana tahu ada bakat, bisa berbagi pengalaman sama kalian gitu. Oke, untuk podcast kali ini kita akan menutupnya. Biasanya ini yang menutupnya adalah Bu Cindy. Silakan Bu Cindy ditutup. Bu Cindy, episode terakhir Bu Cindy ini nampak ini. Keren-keren. Kita tutup dengan slogan podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Nanti Pak Izan yang bilang, kita tinggal jawab, sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Coba dulu ya. SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ya Pak. Dadah. Ya. Oke. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah